Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Video kali ini saya akan membuat konten paling sulit menurut saya. Saya dulu pernah bikin seperti ini, tapi ini kita coba lagi. Besarin ikan dengan satu produk pakan dalam jangka waktu tertentu yang nanti kita tunjukkan before afternya. Sebelumnya seperti ini, jadinya seperti apa. Sulitnya kenapa? Karena saya seller. Ikannya biasanya sebelum saya video itu sudah laku. Yuk kita spill teman-teman, ini untuk ikannya. Jadi kali ini kita pakai produk pakan Fujikoi Best Grow. Ikannya ini 28 sampai 46 cm. Untuk bodi ikan sudah cakep-cakep sebenarnya. Jadi memang ini ikan-ikan kesayangan saya besarin di vat diameter 1,5 dengan pompa 9000, terus tong filternya 2. Maklum ya, karena saya belum punya kolam filter karena lahan masih milik negara ya. Tanah-tanahnya negara. Yuk kita lihat untuk pakannya dulu. Ini untuk produk pakannya dari Fujikoi teman-teman. Anjuran pemakaian 3 sampai 5 kali sehari. Tapi wah, saya kalau ini biasanya 2 jam sekali ngasih makan karena ikan kesayangan ya. Terus untuk kandungan nutrisi ini yang paling penting teman-teman. Proteinnya ini tinggi banget. Jadi nanti kemungkinan setelah menggunakan pakan ini pun ikan akan saya turunkan downgrade protein. Ini terlalu besar. Besar itu pasti cepat, efeknya cepat. Bentuk bodinya pasti cepat. Ini nanti pasti sangat berefek untuk pakan ini. Tapi untuk jangka panjang, pesan dari breeder-breeder sih mending pakai standar aja. Di 40-an itu sudah cukup. Tapi ini karena pakan-pakan mungkin untuk keeping ya, khususnya untuk di body, karena ini pakan growth, ini recommended banget sih. Tapi ya kita coba dulu, tonton video ini sampai selesai, nanti teman-teman akan tahu. Lemaknya 6,44, abunya lumayan tinggi di 10%, seratnya 4,13, kadar air 12, dan bahan kering lainnya 92%. Oke, jadi produk baru sih. Saya beberapa kali sudah pakai produk Fuji, tapi produk yang color buat tambahan aja. Nah sekarang kemarin saya dikasih ini, suruh bikinin konten untuk ikan-ikan saya. Oke, kita gas. Kita lihat untuk ikannya. Jadi di sini ada ikan yang berwarna, ada ikan yang polos. Ikan yang berwarna saya cuma punya tanco soa, karena ini hari-hari saya lagi demen sama tanco soa. Ini ya, kita lihat untuk Hinmatsuba, ini jantan, ini 28 cm. Kita masukkan sini. Nanti akan kita video satu-satu untuk ikan-ikannya. Before seperti ini di 28 cm. Saya membuat video ini di tanggal 4 November. Jadi nanti finishnya kurang lebih Desember, di Januari awal nanti insya Allah kita kontenin lagi untuk ikan-ikannya. Semoga masih ada. Itu masih perkiraan ya, karena untuk kolam saya itu ini kan pakannya dikasih 10 kilo kemarin. 10 kilo itu kalau di vet saya untuk 6 ekor ini biasanya 2 bulan, misal pun lebih sedikit. Ini terus ada juga Chagoi. Pertama yang ini produk dari, ini minta tolong dialirkan dulu aja mas, sama minta aerator. Kasih kelutuk-kelutuk biar airnya, ikannya enggak. Hinmatsuba produk lokal dari Selopuro. Terus koi polosnya kita ada ginrin ini, ginrin Chagoi sama ginrin mango atau karasi ya ini. Ini kita dari breeder Madinah Aziz 2 ini. Ikannya sudah tinggi-tinggi punuknya. Nih, spill punuknya. Cakep-cakep. Jadi bahannya memang udah bagus loh ya ini ya. Jadi nanti kita lihat untuk growth dan saya jelaskan untuk kualitas air ketika menggunakan pakan ini karena proteinnya lumayan tinggi. Terus produk Tanco ini Blitar juga, lokal semua ya. Nah ini aku nggak tahu sih yang ini, yang 2 ini Blitar ini. Blitar. Yang ini kemarin saya bid di lelangan, ini ikannya orang Semarang. Datang kurus sih, tapi sekarang punuk banget. Jadi saya sayang banget sama ikan ini, suka banget. Ini jantan. Jadi produk lokal semua pada intinya, nggak ada yang bawa serti lokal atau serti juara, nggak ada. Pure ikan lokal.
dikasih pakan Fujikoi Best Grow selama kurang lebih 2 bulan atau penggunaan pakan 10 kilo. Nanti kita habiskan, jadinya seperti apa, nanti kita lihat untuk hasilnya kurang lebih 2 bulan ke depan. Ya, ini masih dalam satu rangkaian video ya. Nanti teman-teman bisa simak. Kita lihat untuk bahannya, dan kita sepil untuk jadinya ikan ini seperti apa. Kita jadikan satu konten dengan durasi tertentu tersebut. Nanti teman-teman bisa lihat untuk progresnya. Sampai jumpa di lanjutan untuk video ini. Oke teman-teman, sekarang sudah 3 bulan. Jadi mohon maaf nggak bisa update selama ini per bulan gitu ya. Kita langsung aja. Ini sudah 3 bulan dari kita awal video dulu di bulan November, 4 November. Saya buat video ini di tanggal 4 Februari. Dan ikan-ikannya alhamdulillah ada yang ganti beberapa. Jadi sulitnya konten before after karena memang saya itu seller, tempatnya juga ada di sini di markas gitu. Kalau ada orang datang minat ikannya diambil, tapi beberapa memang saya kasih harga agak tinggi biar nggak dilepas, biar nggak lepas ikannya. Yuk kita sepil ikannya. Kita mulai yang Ginmatsuba ya. Untuk yang Ginmatsuba dulu, ini cuma 2 bulan di tempat saya, jadi 2 bulan keeping. Tanggal 9 Januari kemarin sudah dikirimkan ke Surabaya. Startnya di 28 cm, finishnya di 37 cm. Videonya sebelum saya kirim ada, jadi ini sambil saya ngomong saya tayangkan. 2 bulan naik 9 cm. Sebenarnya kalau progres pertambahan size ini yang paling bagus. Dan bentar, saya ambilkan untuk Fujikoi-nya. Jadi kebetulan saya paskan itu pakan 10 kilo, ini kemasan 5 kilo, kemarin dikasih 2, itu bisa dipakai selama 2 bulan. 3 bulan, maaf 3 bulan. Jadi 3 bulan habis 10 kilo untuk 6 ekor ikan sebenarnya, 6 ekor, karena ini yang hari ini saya tayangkan hanya 5 ekor. Jadi ada Chagoi, terus Caramel Ginrin, Ginmatsuba, itu laku, 3 ekor laku, penggantinya cuma 1 ekor, nanti ada Gindesoa. Lumayan lah, progres awal itu sempat saya ukur pakai pakan Fuji yang grow ini memang grow ya, khusus grow, nggak dicampur yang lain, terus dengan penggantian air yang lumayan sering, paling minim itu seminggu sekali saya ganti air, cuci tong aja, cuci tong, nggak ganti 100% itu enggak.
itu 2 minggu itu sempat naik 5 cm. Jadi cepat banget perkembangannya, cepat kemarin pas Ginmatsuba, dan naik 9 cm dalam waktu durasi keeping 2 bulan. Jadi 4 November terus 9 sampai 9 Januari itu ikannya laku, akhirnya saya kirim ke konsumen. Selanjutnya yuk langsung kita sepil untuk ikannya, kita lihat langsung untuk ikannya. Ini Tanchosoa jantan, itu kemarin startnya 35 cm, sekarang finishnya 42 cm, naiknya 7 cm. Ya maklum ya, kita gunakan vat itu lumayan sempit, mungkin nggak bisa semaksimal di kolam teman-teman yang mungkin kolam filter yang luas gitu. Ini lumayan sempit dan isinya juga menurut saya ya lumayan karena ikannya untuk size-nya sudah besar. Kalau dari perkembangan ya lagi-lagi ini genetik teman-teman ya. Semua dasarnya adalah pemilihan bahan yang bagus. Jadi kalau untuk body ini karena memiliki dasar yang bagus. Kemarin saya memilih ikan ini karena memang bentuk kepalanya bagus. Ini dari breeder Blitar, tapi kebetulan saya lupa namanya. Bukan lupa sih, dapatnya di lelangan, jadi nggak jelas. Soalnya sudah dari seller. Kalau untuk ikannya memang memiliki kepala bentuknya baby face. Dan kalau dari postur, ini memang bukan tipe yang nanti bisa panjang gitu, bukan. Tapi kalau untuk sampai 65 gitu, insya Allah ikan ini masih bisa. Ini jantan. Tanchosoa jantan, masih banyak ya kategorinya. Ini sekalian, ini mumpung sekalian bikin konten. Ya kalau ada yang mau ya silakan ini. Ini saya jualnya 1,2 juta aja. Kategori ya, hanya seperti ini. Masih belum muncul, tapi ini memang karakternya agak lama ikan seperti ini. Finishnya besar. Bagus banget, jadinya bodinya bagus. Jadi menurut saya pakan Fuji ini cukup recommended. Ini dia. Ada punuknya juga. Nah, kepalanya bagus. Volumenya ngisi. Terus ini jantan tapi bodinya kayak betina. Tapi ya nggak tahu sih, nanti betina beneran, jantan beneran tahu nggak. Jadi kalau selama saya menggunakan pakan Fuji ini review jujur ya. Kemarin di awal-awal itu memang sempat ada kayaknya produksinya itu kurang baik gitu. Terus saya langsung WA Mas Ronald, karena yang ngasih pakan via Mas Ronald, langsung ada revisi. Nah ini enaknya itu karena ini pabrikan juga di area Karisidenan sini. Karisidenan Kediri, jadi untuk revisi-revisi lebih enak. Karena kemarin ada berapa persen pakan itu yang tenggelam, akhirnya saya minta revisi. Bagaimana kalau untuk pengaruhnya di kualitas air? Sebenarnya kalau untuk saya, karena ngasih makannya itu push, jadi kecenderungan sulit lah kalau untuk airnya bagus. Kalau filtrasinya cuma seperti ini, ya ini memang lumayan maksimal. Menurut saya sudah lumayan maksimal. Dengan VD 1,5 dikasih tong 2, pompa 9.000, terus aeratornya juga satu gede, itu sudah lumayan, menurut saya sudah lumayan. Tapi tetap aja keruh karena memang pemberian pakan saya memang lumayan. Jadi pemberian pakan kalau nggak salah itu minimal 4 kali sehari saya, minimal 4 kali. Kalau untuk sekali ngasih pakan berapa ya tinggal dibagi aja. 3 bulan atau 90 hari dibagi 10 kilo. Jadi seharinya habis segitulah kurang lebih. Terus apalagi ya? Nah ini penempatan bottom drain. Karena ya ini cuma ala kadarnya. Saya itu cuma saya taruh di pinggir. Jadi posisi di pinggir vat bukan di tengah vat. Kalau maksimalnya di tengah vat itu nanti penyerapannya lebih bagus. Karena saya nggak mau ribet aja gitu. Yuk lanjut yang kedua ya. Ini saya ambil data dulu. Ini Tanchosoa betina. Ikan ini kemarin sempat kita buang telur di bulan Januari. Bulan Januari sempat kita buang telurnya. Jadi ikan ini kemarin startnya di 45 cm, sekarang finishnya di 51 cm. Jadi ketika buang telur, ikan ini kurang lebih hampir 2 minggu nggak makan. Karena kita pijah dulu, habis itu karantina, baru masuk ke kolam lagi. Penambahannya 2 cm per bulan. Nah ini. Yang paling signifikan kan yang Ginmatsuba tadi ya, sayangnya ikannya sudah laku. Karena ikannya bagus, jadinya bagus banget. Itu karena sering ganti air juga, terus mungkin pakan grow-nya ini juga dengan komposisi yang oke ya teman-teman ya. Jadi untuk warna itu juga cukup shining juga ikannya, nggak nelo gitu maksud saya. Kalau untuk saya sini cukup lah, tidak full outdoor, tapi sudah cukup. Kita lihat. Bodi juga bagus, lumayan ngisi. Dari mempertahankan dari kepala ya, pipinya nggak tirus.
Ini memang genetiknya sudah seperti ini, bagus. Nah ini untuk warna juga bagus loh, seperti Tanco tadi juga tetap strong. Tapi kalau untuk Sumi ya, mungkin di tempat saya Sumi kalem sih. Apa memang karena pengaruh puspakan juga nggak tahu. Nih kan lokal, ini lokal Blitar juga. Nambah 6 cm selama 3 bulan. Mantap ikannya, jadinya seperti ini. Bodinya juga lumayan bagus karena ini female ya. Ini saya pijah kemarin, saya keluarkan telurnya. Dan sekarang untuk anakannya juga sudah ada di sawah, ada di kolam. Ini semua tanconya original teman-teman, jadi bagus. Kita mulai dari bodinya juga oke, skinnya. Kalau yang memang skinnya bagus ya tetap bagus, ikannya tetap putih. Nah ini di Sumi memang nggak ada pengaruh, nggak ada efek pakan grow ya. Saya kalau untuk komposisi yang bisa ngaruh di Sumi itu kayaknya ada komposisi lain gitulah. Nih dia, ikannya seperti ini jadinya. Ini kita keep selama 3 bulan. Ada bocornya. Kalau bocor tuh genetik ya teman-teman ya. Ini di sini ada bocor merah, halus banget sedikit. Nah itu kelihatan ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Tanco jantan. Ini paling ekstrim untuk body volume. Body volumenya ini paling ekstrim, ikannya jadi mono. Karena inilah lagi-lagi ya genetik ya. Ini karena beda-beda asal, jadi cakep lah untuk konten, memang bagus menurut saya. Jadi ini penambahannya 8 cm selama 3 bulan. Dari 42 jadi 50 cm. Nah, ini nanti setelah ini ada Shiro. Ini pertumbuhannya mirip kayak Ginmatsuba. Jadi stat awal ikan atau umur ikan itu sangat berpengaruh sama penambahan. Kalau ikan-ikan di bawah 30 cm itu nambahnya sebulan itu bisa 4 sampai 5 cm. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang sudah gede, memang ini statnya dari 40 up, itu penambahannya cuma 3 cm. Ini 3 sampai 2 cm. Tapi ngeri banget ini bodinya. Ini jantan, volumenya seperti ini. Dan untuk kategorinya juga nggak naik signifikan sih. Menurut saya ini di bagian belakang kayaknya ada nambah sedikit banget, tapi volumenya yang ngeri ini. Ini kan saya dapat dari lelang ya, dari Master Koi. Itu pengiriman dari Solo atau Semarang waktu itu. Jadi statnya nanti saya sisipkan lebih kurus lagi daripada ketika saya video awal untuk bikin konten ini. Statnya dulu malah kurus banget. Jadi karena memang memiliki bakat ya ikannya ya, bisa jadi selebar ini ikannya. Ngeri. Nah ini kalau dijual ya udah mahal. Ini saya mintanya ya 4 juta, kalau nggak segitu ya nggak usah. Ini buat pejantan aja, pejantan di kolam. Bodinya ini ngeri banget. Ya mungkin kalau karakter body seperti ini nanti 50-50 ya, bisa 70 up itu 50-50. Akan tetapi nyenengin, dipandang itu nyenengin. Sirip lebar, body bagus, kepala juga lebar. Ini sah jantan, kasar banget ikannya. Dan tulangannya, wah ngeri banget. Ada punuknya. Saya juga lumayan terkejut hasilnya bisa seperti ini ikannya. Tambah kekar, tambah lebar gitu. Oke, kali ini di Tanco, kok Tanco, Shiro ini penambahannya lumayan. Penambahannya 13 cm. Jadi itu tadi ya, kalau memang statnya masih di 30 BU, 230 itu paling signifikan untuk pertumbuhan ikan. Ini finishnya di 41 cm, 28 ke 41 dalam jangka waktu 3 bulan. Breeder Bapak Sutadi, ikan ini kemarin memang saya rawat karena kadoginnya bagus banget. Ini ke bawah gemuk, kadoginnya hilang luntur, malah muncul bocor-bocor merah. Tapi bocornya itu uniknya ikan ini nanti pindah-pindah gitu loh. Kadang hilang, kadang muncul lagi gitu. Ini pas muncul kebetulan. Dulunya di sebelah sini ada merahnya kemarin. Sekarang hilang. Malah di kepala sekarang ada merahnya. Tipis banget, merah-merah tipis. Biasanya nanti kalau ganti air gitu bersih lagi. Terus, nah kalau dari body bagus ya, penambahannya volumenya cukup tebal. Kalau putihnya itu nggak nambah, ikannya tetap warnanya agak kecoklatan.
jadi nggak bisa shining gitu. Beda sama Ginmatsuba yang kemarin. Ginmatsuba itu pertumbuhannya bagus dan makin shining, makin gede. Jadi ini memang bakat ikan masing-masing ya, beda-beda. Saudaranya ikan ini itu ada yang size-nya di atasnya sudah laku, itu malah justru putih ikannya. Ya jantan juga. Keren juga ini ikannya. Nih, mantap ya. Oke, kita lanjut. Ini ikan terakhir. Ikan terakhir ini masuknya di bulan November akhir. Jadi ini karena untuk menggantikan polosan ya kemarin ya, saya ambil dari Nikki Koi Center. Jadi memang saya ambil ikan ini bukan dari body, tapi memang saya suka polanya. Polanya bagus, Kindai dan Motoguro gitu. Saya kemarin sukanya seperti itu. Statnya di 42 cm, 26 November. Finishnya di 46, nambah 4 cm. Per bulannya nambah 2 cm. Statnya agak tipis ya ikannya. Ini sudah lumayan tebal sekarang. Jadi memang karena ini saya suka polanya. Kalau dari bentuk kepala, memang kepalanya biasa. Bentuk body ya volumenya juga kurang kekar lah sebenarnya. Tapi kan ini pasti bisa gede panjang nantinya. Bisa panjang ini malahan. Polanya bagus saja, saya suka. Original Gindesoa dari Nikki Koi Center. Nah, mungkin itu video kita kali ini teman-teman. Nah, ini kita baca ulang ya untuk kandungan nutrisi yang ada di Fuji. Selama testimoni ya ini, selama menggunakan 3 bulan ini, memang dari abu ikan ini, pakan ini lumayan gede. 10%, abunya cukup tinggi. Diimbangi dari proteinnya itu yang hampir 50%. Bahkan biasanya yang tercatat 49 ini bisa jadi adalah nilai minimalnya yang terkandung, bukan nilai maksimal. Kadang seperti itu. Pakan akan rata-rata seperti itu. Yang terkandung kadang bisa lebih. Jadi nanti tergantung produksi juga. Ini pas dilihat segini, 49. Artinya ini termasuk pakan dengan kandungan protein yang tinggi. Apakah ini bagus untuk jangka panjang? Kata breeder enggak. Kalau protein tinggi itu bagusnya memang harus dimix. Nah, saya kemarin nggak tak mix. Memang karena untuk konten ya. Jadi bagusnya pakan ini harus dimix. Dimix dengan Wegem. Nah, itu bagus. Dimix pakai color itu bagus. Untuk menjaga kesehatan dari ikan sendiri. Banyak teman-teman yang menggunakan KAE itu ikannya yang di sawah itu tiba-tiba mati gitu. Itu karena bisa jadi kandungan protein yang terlalu tinggi dan bukan diperuntukkan untuk ikan koi. Itu kemarin saya ngobrolnya sama Pak Agung seperti itu. Itu bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan ikan. Harus dimix. Kalau protein terlalu tinggi harus dimix. Apalagi pakan-pakan yang memang bukan diperuntukkan untuk koi. Itu kan untuk kakap ya. Kalau ini memang diperuntukkan untuk koi. Pastinya untuk kandungan protein, nutrisi yang terkandung itu disesuaikan dengan kebutuhan koi juga. Terus kalau digunakan secara tidak berlebihan, kita ngikutin anjurannya 3-5 kali, saya yakin bagus, di air bagus. Karena saya kan melebihi anjuran yang digunakan ya. Karena untuk push ya, saya tuh suka kalau ikan-ikan itu tebel-tebel kayak siro, kayak tanco, seperti itu saya suka. Jadi ikutilah aturan pemakaian dari Fuji Koi ini. Untuk cara penyimpanan juga umumnya saja. Itu sih untuk teman-teman. Jadi testimoni saya menggunakan pakan Fuji ini secara jujur, kalau dikasih nilai 0 sampai 100 gitu berapa? Ya, yang jelas nggak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin nilainya di 80 gitu. Bagus. Dan teman-teman sudah lihat sendiri, untuk warna pun kita push juga bagus karena di sini penunjang air, cahaya, dan juga pakannya menurut saya sudah lumayan oke semua. Untuk warna ikan oke semuanya. Khususnya untuk Beni ya, untuk Beni bagus semua. Kalau untuk Shiroji itu memang bakat dari ikannya. Karena saya tidak keep untuk kebutuhan show ya, yang mungkin biasanya ekstrim banget untuk penggantian air, bisa 2 atau sehari sekali penggantian air, saya enggak. Saya cuma seminggu sekali, karena memang untuk perawatan biasa aja, umumnya saja. Itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, tambahkan di kolom komentar jika ada masukan dari teman-teman. Terus tonton kami.